Ahok itu bahaya mulutnya. Nah, itu kita terus terang. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Ahok, saya kasih tahu ya, kamu nggak perlu ngotot. Ketika Ahok dikait-kaitkan soal kemungkinannya, ini adalah momen yang menurut publik, adalah momen yang pas. Nah, ada lagi nih ya, Bang Hotman Paris ya, yang menurut saya ini lagi rame di medsos ya, yang menanggapi tentang Pak Ahok ya. Ada juga berita lama ataupun video lama dari Pak JK tadi, dan ada juga apa saya sebut juga orang yang praktisi pengamat politik ya, yaitu dari Madura, masnya ini yang masih muda. Kita dengarkan yuk gimana yuk selanjutnya ya, nanti kita dengarkan ini. Tetap berpikir positif, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, tonton terus video-video kami ya. Terima kasih yang selalu bergabung. Kok pakai TNW ini kayak gini ya, dan juga ada mic-nya kayak gini ya. Jangan berpikir jelek, berpikir positif untuk Indonesia maju. Oke, tonton videonya selanjutnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Semoga puasa Anda, puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa selama satu bulan lamanya. Nah, kali ini di momen bulan yang cukup spesial, di bulan Ramadan, saya masih tertarik untuk bicara tentang kasus korupsi yang merugikan negara 193 triliun di Pertamina. Sampai hari ini kalau kita mau jujur, sekalipun sudah diungkap ada kerugian negara yang cukup fantastis 193 triliun, tapi kan masih terjadi silang pendapat, masih terjadi tawuran opini antara pihak Pertamina dengan Kejaksaan Agung. Kita dengarkan dalam rilis yang disampaikan secara terbuka oleh Kejaksaan, sudah terindikasi kerugian negara yang cukup fantastis ini itu tidak bisa dilepaskan dari praktek yang cukup jahat, karena ada oplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum jahat tertentu yang kemudian mengubah Pertalite kemudian menjadi Pertamax, atau oplosan Pertalite yang kemudian dijual dengan harga Pertamax. Per hari ini Kejaksaan Agung mengindikasikan itu adalah sebagai sebuah temuan yang kemudian sangat merugikan kita semua, baik negara ataupun seluruh rakyat Indonesia yang selama ini pastinya merasa dirugikan, merasa dibohongi, dan tentu saja merasa didolimi, karena rakyat yang dulu itu dipaksa untuk pindah ke Pertamax khususnya adalah mereka yang berharap bahwa kualitas BBM yang mereka gunakan itu baik, kemudian irit, dan tentu saja sangat berguna untuk kelangsungan kendaraan yang mereka gunakan. Tapi pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini tentu cukup mengagetkan, karena yang digunakan oleh Pertamax itu tidak lebih dari sekedar oplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi pada setting bersamaan, coba kita dengarkan pernyataan-pernyataan dari pihak Pertamina, baik yang dilakukan secara terbuka ataupun hasil RDP, rapat dengar pendapat dengan kawan-kawan DPR. Mereka membantah bahwa tidak ada ceritanya oplosan, tidak ada yang kemudian misalnya bahan yang Pertalite diubah, diakal-akalin menjadi barang Pertamax. Mereka itu hanya mengatakan bahwa ada memang penambahan yang disebut dengan aditif, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan value ataupun kualitas BBM mereka sehingga kualitasnya itu bisa kompetitif dan baik untuk kendaraan. Istilah-istilah aditif itu sebenarnya adalah istilah elit dan tidak semua orang bisa memahami itu. Tapi secara prinsip ya, pihak Pertamina itu ingin mengatakan bahwa mereka tidak melakukan oplosan seperti yang kemudian disangkalkan, atau tidak melakukan praktek-praktek jahat oplosan seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung yang sudah melalui pengungkapan yang merugikan negara itu. Dalam konteks ini menurut saya ke depan harus segera digelar perkara sebenarnya yang terjadi pada hari ini soal kerugian negara kita. Betul tidak ini ada oplosan gitu ya, ini barangnya Pertalite tapi kemudian dijual dengan kualitas Pertamax, atau ini sebenarnya Pertalite tapi dikasih stiker Pertamax. Ini kan untuk memberikan satu kepastian bahwa ini terjadi oplosan, atau sebenarnya ada praktik-praktik lain seperti yang sudah sering kita lakukan. Misalnya oknum kejahatannya itu mengatakan bahwa lifting minyak kita, bahwa soal minyak kita yang tidak terlampau mencapai target setiap bulan, setiap tahun, itu menjadi alasan supaya negara kita ini mengimpor barang dari luar, supaya mengimpor dari pihak-pihak asing
Itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan yang cukup luar biasa. Itu yang saya kira memang harus perlu diklarifikasi. Karena kalau ini tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dituntaskan, dikhawatirkan ini hanya akan menjadi isu liar untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak clear. Rakyat taunya harus mulai bisa dibuktikan bahwa praktik jahat ini adalah praktik yang betul-betul murni dilakukan secara sistematis oleh oknum tertentu, oleh aparat-aparat tertentu, pejabat-pejabat BUMN yang selama ini memang sering diindikasikan bermain nakal. Rakyat hanya ingin tahu bahwa kerugian negara itu praktiknya semacam apa. Apa betul misalnya RON 90 tapi dijualnya 92, atau RON 88 kemudian dijualnya 90. Itulah yang kemudian hanya ingin memberikan satu kepastian di tengah distingsi bagaimana pendapat dari penyidik Kejaksaan Agung dengan pihak Pertamina. Publik berharap kasus ini segera disidangkan sehingga fakta-fakta hukum itu kemudian bisa diungkap sebenarnya siapa yang bersalah. Apakah betul tidak ada oplosan? Bahwa yang sebenarnya itu yang terjadi hanya sebatas penambahan zat aditif untuk meningkatkan kualitas BBM. Kalau itu yang terjadi, berarti ada praktik kejahatan lain yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina seperti impor dengan takaran yang kemudian mereka mengambil untung di atas segala-galanya yang jumlahnya sampai mencapai triliun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja belakangan ini kita mendengarkan bagaimana wawancara Ahok ya. Kita tahu Ahok ini adalah sosok yang menurut saya pernah menempati posisi yang cukup strategis di Pertamina. Kalau tidak jadi komut ya, di komisaris utama, yang kemudian pastinya akan banyak tahu terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan praktik-praktik yang dinilai ini sebagai sebuah bentuk penyelewengan dan merugikan uang negara yang cukup luar biasa. Dalam wawancaranya Ahok siap dipanggil oleh kejaksaan, siap akan memberikan bukti-bukti, akan memberikan kesaksian-kesaksian yang dibutuhkan, apapun kesaksiannya. Bahkan Ahok bercerita dulu sempat dipanggil oleh KPK terkait dengan kasus lain. Ahok menyatakan memberikan semua data dan informasi yang Ahok tahu untuk memberikan bagaimana kejelasan-kejelasan terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK itu bisa tuntas. Nah, hari ini ketika Ahok dikait-kaitkan soal kemungkinannya dipanggil oleh kejaksaan, dimintai kesaksiannya, ini adalah momen yang menurut publik, menurut kita semua, adalah momen yang pas. Karena kita tahu Ahok itu biasanya suka belak-belakan, Ahok itu bisa menunjukkan data-data, Ahok itu bisa menunjukkan fakta-fakta, dan tentu saja posisinya sebagai komut saat itu, 2019-2024 kalau tidak salah, pastinya melihat dari dekat sebenarnya bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina yang mengambil untung yang mengakibatkan korupsi 193 triliun itu lantang terjadi, dan itu yang faktual. Bahkan Ahok dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta itu mengatakan, Ahok bisa ceritakan siapa saja misalnya pihak-pihak yang kemungkinan terindikasi ataupun dugaan-dugaan terlibat dalam konteks bagaimana merugikan uang negara itu. Tentu bukan hanya Pertamina, pihak-pihak yang lain, kata Pak Ahok. Mungkin ada oknum di SKK Migas, mungkin ada oknum misalnya di di kalangan auditor, mungkin juga ada oknum di ESDM dan seterusnya. Karena tidak mungkin bahwa kerugian negara yang mencapai 193 triliun ini hanya murni dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina, dan pastinya ini sudah melibatkan begitu banyak pihak dan itu tidak pernah diungkap dan tidak pernah tersentuh. Ahok menyatakan kesiapannya. Ahok menyatakan siap bersedia untuk memberikan kesaksian jika memang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung. Potongan-potongan video Ahok yang dilakukan wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta itu kan diamplifikasi. Banyak yang kemudian bertanya-tanya, dulu Ahok ketika kasus ini posisinya strategis di Komut. Banyak juga yang mencari-cari supaya memang Ahok itu dipanggil dan diminta kesaksiannya terkait dengan ini. Oleh karena itu, di antara begitu banyak terkait dengan kekisruhan, sebenarnya modus seperti apa terkait dengan mega korupsi di Pertamina ini, mungkin Ahok adalah sebagai salah satu orang sosok yang paling pas untuk mengurai bagaimana anatomi, bagaimana rumitnya mengurai soal siklus dan mata rantai terhadap jaringan-jaringan kejahatan untuk merugikan negara kita ini. Bahkan dalam wawancaranya Ahok mengatakan siap kapan saja untuk dipanggil dan siap untuk membeberkan fakta-fakta, data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh kejaksaan.
Tapi Ahok minta dengan salah satu syarat, bahwa apapun yang dia berikan sebagai kesaksian terkait dengan pengungkapan kasus Pertamina ini bisa dia siarkan secara terbuka. Ini bisa disiarkan secara langsung dan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini tentu menarik. Di era yang semakin terbuka, mestinya tak ada lagi hal-hal yang bisa ditutup-tutupi. Karena tentu rakyat itu akan melihat ketika Ahok misalnya ya, jadi dipanggil sebagai saksi, akan bercerita. Dalam rapat-rapat yang dia ikuti sejak lama, ketika posisinya sebagai komut, akan bercerita bagaimana tentang kebolongan, tentang kerugian negara, siapa pihak-pihak dan oknum-oknum yang bandel, sekalipun ada kerugian tapi tetap dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang memang jelas-jelas merugikan misalnya. Akan kelihatan. Ahok itu bahaya mulutnya. Nah, itu kita terus terang. Ini video lama ini Pak JK ya. Satu hari, waktu dia kampung. Nah, nih. Bang Hotman. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot-ngotot di semua medsos. Oke. Kamu kan komisaris. Apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Gitu ya. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun, ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Ya, itu tadi ya beberapa video. Tetap berpikir positif. Semoga negara kita semakin baik, semakin maju ya. Yang nggak baik-baik semakin berkurang. Bahkan syukur-syukur hilang semua, menjadi negara benar-benar maju berdiri sendiri gitu. Jangan lupa dibagi videonya, subscribe, like, share, dan komen ya. Tunggu video dari kami selanjutnya. Saudara, berpikir positif, selalu berpikir positif. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.